Ayo kita belajar bersama Pia. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oh iya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk, agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Ayo semuanya angkat tangan dan mulai berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Halo teman-teman, hari ini kita belajar salah satu sifat durhaka, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau bertanya nih, sifat-sifat apa saja sih yang bisa membuat kita durhaka kepada kedua orang tua kita? Dalam ajaran Islam, dikenal dua istilah akhlak, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak masmumah atau akhlak tercelah. Salah satu contoh akhlak tercelah adalah durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Contoh dan bentuk durhaka kepada orang tua ada banyak sekali. Di antaranya, mengejek dan merendahkan orang tua, berkata ah dan tidak memenuhi panggilan kepada orang tua, membantah orang tua ketika dinasihati, dan tidak mengurusi orang tua di hari tuanya. Selanjutnya, menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Nah, pernahkah kamu mendengar cerita tentang Kan'an? Siapa sih Kan'an itu? Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya, meskipun ayahnya seorang nabi. Nabi Nuh alaihi salam diangkat menjadi rasul ketika dia berusia 500 tahun. Namun, dalam dakwanya selama 5 abad tersebut, beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar Allah menurunkan asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Rencana Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya karena menurut mereka sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi dari putranya sendiri yang bernama Kan'an. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Secara perlahan, hujan mulai menggenangi seluruh daratan. Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya. Namun, Kan'an beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum yang berimanlah yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air yang hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itulah Nabi Nuh alaihissalam tetap memanggil Kan'an agar bergabung dengan kaum yang beriman dan masuk ke dalam perahunya. Dengan keras hati, Kan'an justru menjauh dari perahu Nabi Nuh dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun, hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi hingga menggelamkan gunung tersebut.
Maka tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya. Karenanya, anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Nah, itulah tadi kisah Kan'an. Apakah anak-anak ibu ingin menjadi seorang Kan'an? Nauzubillahiminzalik, semoga anak-anak ibu tidak ada yang menjadi seperti Kan'an. Nah, untuk lebih mengoptimalkan pemahaman anak-anakku, ayo kerjakan evaluasi berikut. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kita dapat membawa manfaat bagi anak-anakku semua. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.